Selamat siang. Pada kali ini, perkenalkan saya Dr. Henry Irawan, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi. Pada kali ini saya akan memberikan pengajaran materi kuliah bedah onkologi 1, sejumlah 6 SKS. Tujuan pada pembelajaran ini untuk mengetahui mulai dari awal, yaitu faktor risiko, kemudian etiologi, patogenesis, dan juga tata laksana pada pasien kanker payudara. Ya, selamat siang semuanya. Ya, oke, perkenalkan saya Dr. Henry. Pada kali ini kita akan mempelajari mata kuliah bedah onkologi 1. Ya, tujuannya itu materi kita kali ini di depan adalah kanker payudara. Ya, jadi kita mempelajari mulai dari awal, kemudian bagaimana mendiagnosisnya, kemudian pencegahan, terapi, dan apa yang perlu dievaluasi. Ya, ini dia topik pada kita kali ini. Mulai definisi risiko, bagaimana kita sebagai ahli bedah mengetahui bagaimana tanda dan gejalanya, pemeriksaan fisik, terapi, dan follow up. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita sebagai klinisi, sebagai ahli bedah, itu harus mengutamakan yang pertama adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik dia yang utama. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang yang kita sebut sebagai namanya triple diagnosis. Ya, jadi ingat di situ anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Nah, dari situ kita nanti akan melihat, mengetahui apa sih ini pasien ini mau diberikan terapi yang mana, terus kemudian pemilihannya, urut-urutannya seperti apa. Nanti kita akan bahas. Kita lihat bagaimana terjadinya kanker itu. Yang pertama, otomatis adanya dari sel normal, kemudian terjadi kerusakan. Nah, kerusakannya akibat ada paparan atau faktor risiko tertentu. Nah, akibatnya si sel terjadi kerusakan, di dalam ada fisiologi yang namanya fisiologi perbaikan atau repair. Baik repair selnya, repair DNA-nya, repair materi genetik, itu adalah mekanisme repair. Nah, kalau mekanisme repair itu gagal, akan terjadi namanya mutasi atau perubahan. Sel normal menjadi mutasi. Nah, mutasi kemudian ada damage, paparan berulang. Nah, akibatnya yang terjadi menjadi sel yang abnormal dan kanker. Nah, ini berlaku tidak hanya untuk kanker payudara, semuanya. Nah, yang kita bisa lihat di ilustrasi di sini, di mana dari satu sel yang terjadi mutasi, dia akan berubah. Pasti urutannya dia sekuensialnya akan sama. Makanya kita bilang kanker itu bukan penyakit akut. Dia penyakit yang kronik dan terjadi perlahan karena akibat ada paparan berulang. Dan dari satu sel otomatis menjadi hiperplasia atau pembesaran. Kemudian displasia, kemudian in situ rusak di dalam situ saja lokalnya, kemudian terjadi invasif. Itu polanya akan sama. Jadi ini nanti kalian ingat dari kerusakan damage, satu akibat paparan, mutasi, kemudian hiperplasia, displasia, karsinoma in situ, kemudian invasif. Nah, di sini basic atau dasar patogenesis dari terjadinya kanker di sini adalah namanya hallmark of cancer. Ya, minimal Anda mengetahui hallmark of cancer ini saat ini totalnya 14. Ya, di sini mulai apakah semua sel kanker itu harus ke 14-14-nya? Belum tentu. Contohnya misalkan kalau misalkan ini signaling proliferatif, ya berarti kan dia ada sinyal yang menyebabkan dia membelah terus. Nah, di situ biasanya diikuti juga misalkan di sini angiogenesis, pembentukan pembuluh darah. Pembuluh darah untuk mensupport atau membuat si tumor itu menjadi semakin besar kan. Nah, kemudian ada halnya misalkan ada inflamasi atau adanya peradangan. Otomatis si sel tumor yang membesar itu biasanya ada dia mediator inflamasi, akibatnya memicu si sitokin dia menyebar lagi. Nah, dan di sini semua ada namanya mekanisme escape, mekanisme genome instability. Nah,
inilah hallmark atau penanda mengapa sel kanker itu dia bisa berkembang dan menyebabkan terjadinya invasif dan metastasis. Jadi kalau kita nanti breakdown lebih lanjut ya, hallmark kanker satu persatu dia ada gennya, ada mutasi-mutasinya seperti itu di masing-masing. Misalkan untuk kanker payudara yang paling sering kita tahu apa gennya? Apa? BRCA1, BRCA2 ya. BRCA1, BRCA2 paling sering. Dan yang lain-lain ada, misalkan yang kayak estrogen, ESR1, atau ada namanya kayak program sel death, PDL1, atau yang paling sering kita IHK, imunohistokimia, HER2 ya. Ada HER2 positif, oh berarti dia ada menangkap dia reseptor HER2-nya seperti itu. Nah, faktor risiko. Jadi kita bisa bilang kanker itu karena ada paparan tadi. Paparan yang faktor risiko. Nah, faktor risikonya ya ini bagian merokok, sedentary lifestyle, obesitas, ya, alkohol, poor diet. Nah, ini yang bisa dimodifikasi paparan dari lingkungan kerja. Tetapi yang tidak bisa dimodifikasi ya dari genetik. Nah, kalau genetik dari risiko keluarga positif genetik, kita harus aware ke generasi keturunannya, apakah dia membawa gen yang sama atau tidak kan. Ini secara umum seperti ini. Nah, kalau untuk di breast cancer ini lebih spesifik lagi, yaitu yang pertama otomatis lebih banyak di perempuan. Pada breast cancer pada laki-laki ada, tetapi persentasenya sangat sedikit, di bawah 1%. Kemudian radiologi minimal USG. Nah, radiologi pun nanti didiagnosis dengan staging, itu juga nanti harus Anda bedakan. Kalau misalkan breast ya diagnostik, kalau untuk USG liver ya untuk buat metastasis kan, evaluasi. X-ray sama mamogram, kemudian CT scan kalau untuk metastasisnya, misalkan evaluasi ke CT scan tulang ya, torak misalkan itu. Kemudian MRI. Nah, biopsi. Nah, biopsi pun kalau untuk breast cancer kita harus ingat HE, hematoxylin eosin yang normal yang biasa plus imunohistokimia untuk mengetahui subtipenya. Apakah dia hormonal reseptor positif, baik estrogen, progesteron atau HER2 type, atau dia hormonal plus HER2, atau dia triple positif, triple negatif. Nah, di sana. Nah, di sini nuklir itu pun juga kita evaluasi buat metastasis ya. Apakah dia ada penyebaran atau tidak. Yang umum adalah PET scan. Kalau bone scan khusus untuk tulang, SPECT CT nanti namanya. Nah, ini yang nomor 7. Nomor 7 nanti di era Anda menjadi ahli bedah, itulah sudah banyak sekali pemeriksaan genetik yang dipakai untuk kanker payudara. Yang kalau single gen, contohnya tadi saya bilang, apakah BRCA1, BRCA2, BRCA, ESR1, PI3K, PDL1. Tapi yang sekarang ini adalah multiple gen atau NGS, Next Generation Sequencing. Nah, Next Generation Sequencing ini banyak lab-labnya. Nanti misalkan Anda pakai, yang paling sering mungkin mendengar MammaPrint, Oncotype DX. Ya. Tapi ada lagi yang lain, Key4Care, Keytrack, LiveStrand, Lucence, Nalagenetic. Nah, nanti mana yang dipakai nanti tergantung fasilitasnya ada yang di mana, fasilitasnya yang ada yang mana kan seperti itu. Nah, NGS atau Next Generation Sequencing ini ada dua tipenya, baik dari tisu atau jaringan yang kita tadi biopsi dan juga darah. Kalau yang darah yang kita sebut sebagai liquid biopsy. Nah, liquid biopsy ini jadi dari darah kita cek NGS-nya ada nggak mutasi dari sana. Nah, kalau misalkan tisu ya dari jaringan, oh ini udah jaringan kanker nih, malignansi, kemudian kita cek di dalam situ ada mutasinya apa aja. Biasanya kita juga bisa combine tisu plus darah liquid sebagai kontrol. Nah, di sana pun di NGS kita juga bisa evaluasi. Pada saat nanti setelah pengobatan kita evaluasi masih ada nggak dia ctDNA-nya
ya, circulating tumor DNA di dalam darah pasien yang sudah kita terapi. Itu juga pemeriksaan genetik yang kita bisa berikan ya. Nah, berikutnya, nah ini harus kita ingat. Kalau pada payudara ini ada dua, namanya multifokal dan multisentrik. Jadi artinya di dalam satu payudara ini bisa aja dua tumor. Nah, dua tumor ini apakah dua-duanya ganas atau memang dua tumor yang berbeda, satu jinak, satu ganas, seperti itu. Itu nanti harus Anda evaluasi, Anda periksa. Dan juga kalau periksa payudara kanan dan kiri, kedua-duanya evaluasi pada saat pemeriksaan fisik payudara. Nah, ini dia tadi subtipe ya. Ini luminal A, luminal B, HER2-nya negatif, HER2 positif. Tapi kalau misalkan Anda balik baca di jurnal artikel luminal atau HER2 TNBC itu lebih dibuat singkat. Jadi hormonal reseptor positif, HR positif negatif, atau HER2 positif negatif. Cuma dua kategorinya. Seperti itu. Tapi ini terminologi kita yang lebih lama, tapi kita masih bisa diaplikasikan ya. Istilahnya kalau luminal itu ya berarti hormonal reseptornya positif. Kalau triple positif berarti semua antara ER, PR, HER2 itu positif semua. Itu triple 3 positif. Kalau ini TNBC triple negatif, otomatis semuanya negatif. Nah, yang ini KI67. KI67 sebenarnya kita bisa evaluasi buat proliferasi, buat pembelahan selnya cepat atau lambat kan seperti itu. Kalau di bawah 20% itu kita bisa anggap oh ini lambat ya. Nah, kalau yang dulu kategorinya luminal A kan seperti itu. Nah, kalau ini juga nanti Anda evaluasi dari hasil IHK-nya dengan hasil hematoksilin eosin HE-nya. Di sana kan ada grade-nya grade 1, grade 2, grade 3. Indeks mitosisnya tinggi, rendah. Nah, kita cocokkan dengan imunohistokimia KI67. Apakah ini sinkron atau tidak? Nanti itu juga akan memberi keputusan atau pandangan ini sih mau diapakan dulu, termasuk yang jenisnya cepat, mau mengikuti yang mana, mengikuti IHK-nya atau mengikuti hasil PA hematosilin eosinnya kan seperti itu. Itu bisa sebagai pertimbangan kita. Nah, ini staging itu pada saat dulu ini namanya yang ke-8 AJCCC ya, American Joint Committee of Cancer. Sekarang gabung namanya nih Union for International Cancer Control, UICC. Yang edisi 9 namanya nih UICC. Dulu kan AJCCC. Sebenarnya sama aja untuk stagingnya, cuma ada lebih pendalamannya, ekstensifnya. Jadi ini kita bisa lihat kan staging itu dari kombinasi TNM. Nah, TNM itu kan ada 4. Secara umum stadium 1 dan 2 ini 1 sampai 2A 2B itu kita sebut sebagai stadium awal atau early breast cancer. Kemudian stadium 3 baik 3A, 3B, 3C itu locally advanced. Dan terakhir stadium 4 otomatis namanya metastasis. Nah, stadium 1 sampai 3 tujuan terapi kita adalah kuratif. Stadium 4 tujuan terapi kita adalah paliatif, quality of life. Itu yang akan berbeda. Jadi, kenapa sih staging ini penting? Kita untuk mengetahui apa sih tujuan terapi kita, mau urutannya yang mana. Kedua, tujuan kita terapi sembuh, kuratif, atau paliatif. Terus yang ketiga, prognostik. Kita beri penjelasan ke pasien dan keluarga, prognosisnya seperti apa, kan seperti itu. Nah, ini nggak bisa lihat tabelnya ya. Nah, kalau bagaimana kalau yang di tengah-tengah ini stadium 2B? Nah, ini balik lagi ke klinisi. Ini kita mau masukkan kategori ke 3 yang locally advanced atau ini mau kita anggap sebagai early. Nah, itu tergantung dari penilaian kita ya. Oke, nah kita berikutnya ke tisu biopsi. Nah, bagaimana cara mendapatkan sampel?
Kita sekarang namanya di era teknologi ya. Jadi Anda udah eranya di sini core needle biopsi. Jadi dengan minimal invasif core needle biopsi ini ada dua needle-nya, otomatis dengan semi otomatis ya. Nah, ini hasil jaringannya adalah histopatologi, berbeda dengan FNAB ya. Itu yang harus Anda ingat. Kalau core needle biopsi, baik kalau untuk breast bisa kita pakai yang otomatis karena dia solid dan jaringannya kan kita harus hati-hati di bawahnya ya, paru ya, biar karena otomatis dia akan langsung nembak ke depan. Ini yang perbedaannya. Kalau yang seperti ini kita keluarkan dulu, udah sampai tumornya, jarumnya sudah di tengah-tengah, baru di fire atau 2 step, itu namanya semi otomatis gun biopsi. Nah, berikutnya yang ketiga ini VABB, ada vacuum assisted breast biopsy. Jadi ada alat minimal invasif, bentuknya seperti ini. Ya, ini kita ambil tumornya, kemudian diambil di vakum sambil dieksisi sekaligus. Dan yang ini yang kita biasa kerjakan ya, insisi dan eksisional biopsi seperti itu. Nah, ini holistik ya. Jadi kalau holistik terapi ya kita otomatis apa sih primary treatmentnya, kemudian adjuvan atau neoadjuvan, kemudian suportif atau terapi yang mendukung ya, habis itu dia paliatif. Nah, kita breakdown satu-satu. Jadi ini ringkasannya keseluruhan ya. Jadi kalau kanker payudara namanya kanker solid organ, pertama otomatis operasi kalau dia di kondisi awal. Nah, kemudian kemoterapi neoadjuvan diberikan sebelum terapi definitif. Definitifnya operasi. Nah, neoadjuvan ini diberikan pada stadium 3 ya, atau stadium 2B, yaitu yang 2B yang kita anggap sebagai locally advanced breast cancer. Nah, adjuvan terapi yang diberikan setelah terapi definitif. Kemudian nanti ada terapi radioterapi, hormonal dibagi pre, post menopause, kemudian targeting. Nah, ini dia targeting terapi ini yang paling sering yang kita dengar kan ini HER2. Tapi ada juga CDK4/6. Nah, macam-macam, ada PARP inhibitor, topoisomerase, mTOR, P3K, bahkan yang terakhir ESR1. ESR1 ini obatnya yang elacestrant seperti itu. Nah, terakhir adalah imunoterapi anti PD1. Anti PD1 ini atau pembrolizumab gak hanya untuk pasien kanker payudara. Itu sekarang semua kanker sedang diteliti menggunakan pembrolizumab ini. Seperti itu. Jadi inilah modalitas-modalitas yang kita bisa berikan pada pasien kanker payudara. Nah, ini udah tadi diringkas ya. Surgery, radiasi, kemo, bone marrow transplant. Nah, kalau bone marrow transplant untuk breast cancer masih belum ya, tapi untuk yang lain kayak leukemia, multiple myeloma itu bisa. Nah, ini cryo. Nah, cryo dan radiofrekuensi ablasi ini masih diteliti untuk breast cancer. Jadi minimal invasive treatment untuk breast cancer ya non surgical lah seperti itu. Jadi cryoablasi, RFA atau MWA ini masih, microwave ablasi itu masih belum established sebagai guideline untuk breast cancer. Nah, ini kita harus bahas sebagai ahli bedah ya, ini type of surgery ya. Apakah kita lakukan simple mastectomy, modified radical mastectomy, atau kita Halsted ya. Kemudian skin sparing, nipple sparing, dan BCT. Jadi di sini ada tabel-tabelnya ya. Kalau yang MRM, modified radical mastectomy, yang kita pakai yang mana? Yang Auchincloss ya. Tipenya yang jenis Auchincloss. Jadi tidak memotong pectoralis minor atau tidak membuang
pectoralis minor kan. Nah, jadi disinilah yang kalian nanti pelajari simple mastectomy, modified radical, kemudian next Halsted ya. Nah, di sini adalah ilustrasinya. Ya, ilustrasinya kalau MRM otomatis breast dengan kelenjar KGB, kelenjar akselanya dibuang. Seperti itu. Nah, di sini gambar-gambar insisinya ya, tergantung nanti tumornya di mana, insisinya mau jenis apa, seperti itu. Nah, ini yang BCT, breast conserving treatment. Breast conserving treatment otomatis ya seperti halnya lumpectomy atau quadrantektomi, white excision dengan mengambil ketiaknya juga, kelenjar ketiak. Nah, kelenjar ketiak pun sekarang sudah mulai deeskalasi surgery. Apakah dia mau sentinel lymph node biopsi atau targeting axillary dissection. Targeting itu sudah ditarget pada saat waktu diagnostik di core needle biopsi ternyata positif, kemudian kita neoadjuvan, kemudian pada saat setelah selesai neoadjuvan si aksil KGB yang ditargeting itu kita udah kasih marker clipping namanya. Jadi marker clip, kemudian nanti pada saat selesai kemo dioperasi di targeting yang sudah di clipping itu positif atau negatif dari sel kanker, seperti itu. Itu dah si TAD, targeting axillary dissection, itu metode deeskalasi surgery untuk kelenjar aksila ya. Nah, ini yang buat ilustrasi. Ini kemudian jadi MRM ya, atau ini besar, kemudian kita lakukan local flap seperti itu. Nah, ini yang Anda nanti bisa pelajari bagi kompetensi ahli bedah. Oke, ya otomatis namanya pembedahan ada komplikasi. Tidak mungkin namanya ditoreh tidak ada komplikasi. Ya, komplikasinya paling sering adalah hematom. Kemudian yang kedua ini apa? Seroma, ya ada cairan karena dead space, areanya hilang, kelenjar aksilarinya dibuang, hilang, kemudian terisilah kelenjar limfatik di area tersebut. Nah, kenapa sih kita harus mendapatkan early case? Nah, ini ada data di mana pada semua kanker, ini data dari Inggris dia 54% early, kemudian 46% late. Sedangkan ini di sana 84% diketahui early, sedangkan kita kalau lihat di poliklinik kebalik dia angkanya. 60% kondisinya late, yang early sangat sedikit. Ya, itulah pentingnya kita melakukan screening, deteksi dini, kemudian diagnostik yang tepat ya. Nah, kenapa itu penting? Karena akan berbeda berkaitan dengan prognostiknya, survival, angka harapan hidupnya. Kalau pada kondisi yang awal dia 81% dia angka harapan hidup, sedangkan kalau pada yang late ya ini 26%, seperti itu. Nah, kemudian stage of cancer otomatis kita pada ini tahun 2000 sampai 2000 ya, pada di Inggris dia terdiagnosisnya lebih banyak, 73% early case. Nah, ini tabel yang umum yang kita bisa lihat ya, bahwa kalau dia diagnosis dengan di awal, dia stage awal, dia harapan hidupnya setelah 5 tahun itu akan meningkat lebih dari 90%. Kalau ini stage 1 segini, sampai 5 tahun ya 90% ke atas. Berikutnya stage 2 menurun, stage 3 lebih jelek lagi 50%, apalagi stage 4 di bawah ini kira-kira ya di bawah 20%, stage 4 angka harapan hidup sampai pasien itu umur sampai 5 tahun ke depan dari diagnosis awal. Jadi inilah
pentingnya kita diagnosis awal untuk mendapatkan kondisi pasien yang bagus hasil akhirnya ya. Nah, dari ini terakhir yaitu take home message-nya adalah deteksi dini, deteksi awal, itu kita untuk abnormalisi, kemudian screening untuk mengetahui ya tadi di awal benign atau malignan, kemudian terapi. Terapinya apa yang mau kita berikan? Terapi pembedahan dulu kah? Apa mau terapi dulu kah? Neoadjuvan atau udah paliatif? Seperti itu. Dan otomatis setelah kita lakukan terapi ya follow up evaluasinya. Evaluasinya seperti apa dari pasien tersebut. Oke, dari saya sekian. Ada pertanyaan? Tadi kan ada dari penjelasannya dokter mengenai targeting terapi itu. Iya. Apakah dia bisa dilakukan kan pada proses tahapannya dan mungkin harus targeting terapi, ada terapi sebelumnya yang dilakukan. Untuk advance mungkin targeting terapi, tapi dalam prosesnya kan ada terapi sebelumnya yang dilakukan untuk pasien. Terus di sini yang saya tanyakan itu adalah penggunaan terapi lain jika tiba-tiba misalnya dalam proses terapi dia mengalami resisten terhadap obat tertentu. Apakah ada cara kita mengetahui apakah ini pasien ini mengalami resisten terhadap jenis obat tersebut ini? Kita harus switch ke terapi yang lain. Oke. Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi targeting terapi itu kita sudah tahu nih targetnya apa. Misalkan contohnya HER2 ya, HER2 kan kita pakai pertuzumab, trastuzumab contohnya. Nah, taunya dia kan ada aturan, misalnya pertuzumab, trastuzumab sampai 18 kali atau 1 tahun. Nah, kemudian sudah itu ya udah stop, selesai. Nah, kemudian kita evaluasi. Nah, ada namanya follow up atau restaging. Nah, pada saat restaging itu kan kita tidak berikan obat targeting lagi karena sudah selesai nih obat targetnya. Itu contohnya pertuzumab, trastuzumab. Nah, kapan kita berikan targeting lagi yang lain? Kan anti HER2 kan ada banyak terapinya. Jika pertama ada recurrent atau muncul kembali. Nah, muncul kembali, kita biopsi ulang, kita cek IHK-nya, apakah masih sama dengan IHK yang sebelumnya, HER2-nya masih sama atau tidak. Kalau misalkan masih sama, positif, berarti kita lanjutkan dengan lini yang kedua. Kalau untuk yang HER2 contohnya, dia lanjutkan dengan trastuzumab deruxtecan, kan contohnya seperti itu. Nah, tetapi ada namanya targeting terapi yang lain, misalkan contohnya dia dengan hormonal reseptor positif, HER2 negatif, kasih CDK4/6 inhibitor. Nah, dia ada 3 jenis kan, palbociclib, ribociclib, abemaciclib. Nah, kalau kita sudah memberikan targeting di mana contoh yang CDK4/6 itu kita tidak boleh stop di tengah-tengah. Jadi kalau udah kita berikan target langsung lanjut sampai disease progression atau pasien memiliki efek samping yang tidak bisa ditolerir. Jadi terus lanjut. Nah, kapan kita bisa bilang oh ini resisten atau kebal? Ya kalau pertama penyakitnya ya berkembang, dia tidak mempan. Kemudian yang kedua otomatis efek sampingnya dia udah nggak mempan lagi, efek sampingnya tinggi, otomatis kita hentikan itu pengobatan. Nah, kalau misalkan sudah kita berikan obat itu, berarti kan kita tidak bisa memberikan obat yang sama. Kita ganti obat targeting yang lain. Nah, kemudian cara memeriksa yang terakhir adalah dengan NGS tadi, atau periksa genetik. Nah, dari NGS atau pemeriksaan genetik itu, di sana ada muncul mutasi-mutasinya, mana mutasinya yang positif, kemudian terapinya kita berikan yang mana. Nah, jadi kalau misalkan yang terapi yang sebelumnya sudah kita berikan, ya berarti kita tidak bisa pakai itu, ganti ke lini yang berikutnya. Jadi obat target itu bekerjanya memang untuk menambah, jadi obat yang konvensional biasa ditambahkan targeting, tetapi tidak bisa diberikan setengah-setengah. Oh ya ini dicoba aja buat 3 bulan.